Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu kaidah penting untuk memahami interaksi kita dengan keluarga kita, dalam hal ini adalah istri. Mari kita pahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysa dzakaru kal unsa." Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Saya tidak akan membahas tentang tafsir laisa dzakaru kal unsa, tapi di sini sebuah penegasan yang sangat menarik. Kemampuan kita mengenali perbedaan, kemampuan kita untuk mengenali hal-hal yang kontradiktif dengan apa yang menjadi karakter dan kebiasaan kita akan membuat sikap toleransi kita akan lebih tinggi. Saya buatkan sebuah ilustrasi. Ada tradisi di Afrika, kalau dua orang itu lama tak berjumpa, lalu mereka kemudian ketemu di tengah jalan bertegur sapa, maka ekspresi keakraban mereka itu diungkapkan bukan sebagaimana kita yang berjabat tangan lalu berpelukan, ya, atau seperti orang-orang Arab yang mengecup kening lawan bicaranya, ya. Tetapi di Afrika ada tradisi di mana mereka justru yang satu meludah ke kanan, yang satu meludah ke kiri. Bayangkan kalau seandainya kita punya teman orang Afrika yang kemudian kita jumpa, tiba-tiba ekspresi kehangatan dia diungkapkan dalam bentuk meludah ke kanan. Bagi kita orang Timur, orang Indonesia, jelas meludah itu adalah simbol atau ungkapan penghinaan. Padahal dia merasa itu sebuah keakraban dan pemuliaan. Ya, tapi beda cerita kalau seandainya kita sudah paham cerita ini, kita sudah baca kisah tentang mereka, kita sudah hafal tentang bagaimana tradisi dan budaya mereka, maka saat kita kemudian bertemu dengan orang Afrika, kemudian kita pengen mengungkapkan rasa kangen kita dengan dia, lalu dia meludah ke kanan, kita pun akan membalas dengan ludah ke kiri tanpa ada perasaan sakit hati. Begitulah sederhananya ketika kita memahami betapa pentingnya memahami perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh orang lain. Pemirsa yang dimuliakan Allah, maka jauh lebih penting lagi kalau kita memahami tentang perbedaan perempuan, ya. Lebih penting lagi memahami perbedaan pasangan hidup kita. Ada yang menarik dari satu tulisan yang berbicara tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, ya, bahwa diungkapkan mereka ini seperti dua makhluk asing dari luar angkasa yang mereka jalan atau singgah di planet bumi. Mereka kemudian ngobrol, cerita, dan memutuskan untuk hidup bersama. Bisa dibayangkan dua makhluk dari luar angkasa, dari planet yang berbeda, dengan karakter, tabiat, latar belakang yang berbeda, harus kemudian tinggal di rumah yang sama, di tempat yang sama, menghadapi masalah yang sama, memiliki anak yang sama, memiliki beban tanggung jawab yang sama, tetapi dengan cara dan karakter yang berbeda. Maka wajar satu persoalan yang sama diselesaikan oleh dua orang dengan latar belakang yang berbeda akan menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda. Nah, kemampuan kita untuk memahami perbedaan-perbedaan ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena jiwa toleransi kita itu nanti akan perasaan toleransi kita itu akan lebih longgar lagi. Salah satu perbedaan yang paling saya anggap cukup signifikan, satu perbedaan yang cukup mendasar adalah bagaimana perbedaan kaum laki-laki dan perempuan dalam persoalan meletakkan pikirannya. Perempuan itu lebih sering meletakkan mulutnya di depan pikirannya, sementara laki-laki itu sering meletakkan perbuatannya mendahului pikirannya. Jadi kaum wanita lebih banyak berbicara tanpa dia berpikir, dia meletakkan otaknya, pikirannya di belakang mulutnya, sehingga banyak perempuan yang pada saat berbicara dia sebenarnya tidak berpikir. Hal yang membuat laki-laki akan sakit hati ketika merespon omongan perempuan, omongan istrinya, padahal si perempuan tidak memaksudkan demikian. Ini menarik sekali dalam banyak kajian yang sudah diungkapkan oleh para pakarnya tentang perbedaan laki dan perempuan. Sering jengkelnya, sering marahnya seorang suami kepada perkataan istri karena si suami lupa bahwa seorang perempuan, seorang istri itu berbicara lebih sering kali tidak berpikir terlebih dahulu.
Tapi kalau itu kemudian direspon secara berlebihan, maka yang terjadi nanti cekcok, berantem yang tidak berkesudahan. Padahal si perempuan tidak memaksudkan demikian. Maka kepada para suami, bersabarlah. Kalau barangkali kata-kata istri kita terlalu menyakitkan, kata-kata istri kita bikin kita jengkel, kata-kata istri kita memberatkan kita, karena sebenarnya itu tidak dia maksudkan. Dia tidak merasa bahwa seperti itu yang diinginkan. Karenanya jangan buru-buru merespon, ya. Apapun yang disampaikan oleh dia, simak terlebih dahulu, cukup menganggukkan kepala, mungkin dengan mengedipkan mata kita, tanpa perlu kita membalas respon kalimat dia secara spontan, karena boleh jadi bukan seperti itu yang dia inginkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya kesabaran kita menghadapi seorang istri. Bahkan ada seorang salaf yang mengatakan, laisal ihsan ilal ahl, bukanlah sikap baik kepada istri itu dengan bikafil aza, dengan tidak memukul, dengan tidak membentak, dengan tidak mencerca, tetapi bersikap bijak. Al-ihsan ila zaujah, berbuat baik kepada istri adalah kesiapan untuk diomelin, kesiapan untuk diceramahin, kesiapan untuk dibentak kadang-kadang, ya, kesiapan untuk mendapatkan celaan dari lisannya, karena memang perempuan lebih sering mendahulukan lisannya daripada pikirannya. Jangan diambil hati ketika mereka banyak bicara, cukup didengarkan dan bersikap bijak terhadapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي.